Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Kali ini bersama Bu Nurul Madania Putri akan belajar tema 5, subtema 3, sikap kepahlawanan pada muatan IPA KD 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Ada dua materi yang akan dibahas oleh Bu Nurul kali ini. Yang pertama yaitu cermin, dan yang kedua sifat cahaya pada periskop. Yang pertama Bu Nurul bahas adalah cermin. Anak-anak tahu cermin? Pasti tahu dong, di rumah kalian pasti ada cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan yang teratur. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibedakan menjadi 3. Yang pertama, cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Ada 3 ya, diingat. Yang pertama, cermin datar. Apa sih sifat-sifat yang dimiliki cermin datar? Yang pertama, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Jadi, besar kecilnya ketika kita sedang bercermin akan sama. Yang kedua, kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalkan, tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Yang ketiga, bayangan bersifat semu dan maya. Apa artinya? Bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias. Cermin yang kedua yaitu cermin cekung. Apa sih sifat dari cermin cekung? Jika benda berada dekat dengan cermin cekung, maka bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu. Namun, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, maka bayangan benda bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Contoh benda yang menggunakan cermin cekung ada lampu senter, lampu mobil, dan bagian cekung pada sendok makan. Selanjutnya adalah cermin cembung. Kenampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu, tegak, dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh benda yang menggunakan cermin cembung yaitu bagian sendok makan pada bagian cembung, kaca spion, dan spion jalan. Materi kedua yaitu sifat cahaya pada periskop. Periskop adalah alat yang digunakan oleh kapal selam untuk mengamati keadaan di permukaan laut. Seperti ini contohnya. Periskop menggunakan 2 cermin datar yang berada di dasar periskop dan di ujung periskop. Dalam penggunaannya, periskop memanfaatkan 2 sifat cahaya. Cahaya merambat lurus dan cahaya dapat dipantulkan, sehingga bayangan yang dihasilkan sama seperti benda asli yang diamati. Bagaimana sih cara kerja periskop? Nah, amati gambar berikut. Cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Nah, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Nah, pembelajaran kita hari ini
cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Bu Nurul sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.